Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana kita menghitung-hitung dan mengingat-ingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagian gaib yang tidak nampak namun termasuk bagian yang wajib kita imani adalah tentang keberadaan ruh, di mana ruh hakikat sesungguhnya ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang hakikat ruh. Kemudian turun firman Allah pada surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya ilmu tentang ruh itu kita tidak boleh berbicara tentangnya kecuali betul-betul atas petunjuk Allah dan petunjuk yang berdasarkan hadis-hadis
Hamzah mengambil jiwa para sahabat pada waktu itu tertidur semuanya dan bangun sudah melewati waktu sholat subuh. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara ruh, maka ruh akan berpisah dengan jasad saat meninggal dunia. Ini sudah maklum Bapak Ibu bahwasanya ruh akan meninggalkan jasadnya pada saat maut menjemput. Yang berbeda adalah antara ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang ruh orang mukmin, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fissiqai fayakhudhuha. Kalau ruhnya orang mukmin itu keluar dari tubuhnya seperti tetesan air yang keluar dari mulut kirbah, mulut botol atau mulut tempat air minum, menggambarkan betapa mudahnya ruh orang mukmin yang keluar dari jasadnya. Ini ruh ketika dicabut oleh malaikat rahmah, ya, memanggil jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, ya kembalilah kepada ridha Allah. Maka keluarlah ruh orang mukmin itu seperti tetesan-tetesan air dari mulut kirbah, tempat air minum kirbah itu. Sedangkan ruhnya orang kafir disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu ketika malaikat mengatakan ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin min, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Maka ruh itu akan berserak ke seluruh jasadnya, berselerak. Maka ini ruh ini hal yang gaib Bapak Ibu, sehingga dicabut dengan paksa oleh malaikatul maut dengan keras, dengan dahsyatnya, kama yantazi'u as-safur minas sufil mablul, seperti pemanggang yang panas dicabut dari bulu wol. Jadi ini adalah gambaran tentang ruh orang kafir yang keluar dari jasadnya. Jadi kita sebagai hamba Allah abdun itu terdiri dari jasad dan ruh. Ada masanya nanti ruh yang kita miliki akan meninggalkan jasad kita, Pak. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah pada saat ruh itu meninggalkan jasad kita. Karena gambaran-gambaran tentang sakaratul maut itu memang dahsyat Bapak Ibu. Dan sakaratul maut itu pasti dialami oleh setiap orang. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, kata Allah. Dzalika ma kunta minhu tahij. Sakaratul maut itu datang dengan sebenar-benarnya, dan dari demikianlah kalian itu lari darinya. Kemudian dalam hadis innalil mauti la sakarat, kata Rasulullah, sungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Yang para ulama menjelaskan sakarat, kata sakarat itu maknanya adalah tidak sadar. Maka orang yang mabuk disebut sukaro, asal katanya sama, Pak. Ya, asal katanya sama. Jadi kesadarannya itu menurun. Jarang orang kemudian ketika sakaratul maut itu tiba, proses mengalirnya ruh dari ujung-ujung kaki manusia, ujung-ujung badannya, dimulai dari ujung kaki kanan dan ujung-ujung jari-jari kaki kiri terus ke atas. Itu proses sakaratul maut. Ya, tidak semua orang kemudian kesadarannya bagus, biasanya sudah menurun Bapak Ibu, bisa mendengar tapi tidak bisa mengucapkan, ya tidak mengenal lagi orang-orang yang di sekitarnya, ditajamkan pandangannya oleh Allah, bisa melihat apa-apa yang tidak dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ adalah orang-orang saleh yang tahu sunnah-sunnah bagaimana mendampingi orang yang akan meninggal. Itu kondisi paling krusial Bapak Ibu. Talqin itu sangat penting sekali, karena berdasarkan beberapa fakta, bukan hadis. Kalau hadis ternyata hadisnya dhaif, hadis-hadisnya lemah, tapi beberapa fakta yang disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ketika seorang hamba itu meninggal akan didatang oleh syaitan-syaitan yang mencoba untuk memurtadkan mereka. Ada cerita gurunya daripada guru Imam Al-Qurtubi ketika ditalqin itu mengucapkan la, tidak. Allah mengizinkan kembali lagi, tidak dicabut, kembali lagi, Pak. Sebelum beliau betul-betul meninggal, dicabut nyawanya. Tapi proses itu Masya Allah, sebagai itibar dikembalikan lagi, dan menceritakan, ya ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh,
Tadi ketika kita talqin, kita ajak Syekh untuk mengucapkan la ilaha illallah,
seperti itu. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ruh di antara faktanya itu bisa dilihat. Maka walaupun jasad itu sudah terpisah dengan ruhnya dicabut oleh malaikat, diikuti dengan pandangan mata. Ada sebagian jenazah yang melihat, yang terbuka matanya karena mengikuti ruh yang dicabut oleh malaikat. Kemudian barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika ruh itu dicabut oleh malaikat, mungkin pernah kami sampaikannya Bapak Ibu, jadi delegasi kematian, rusulul maut, utusan-utusan kematian itu ada 4 malaikat. Ada malaikatul maut yang mencabut nyawa, jiwa para hamba-hamba Allah. Kemudian ada 2 malaikat rahmah bagi orang mukmin yang bawa kafan dan minyak kasturi dari surga. Ada 1 malaikat rahmah yang kemudian menenangkan hati orang mukmin. Bapak Ibu kalau membaca surat Fussilat ayat 31 kalau tidak salah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi ketika malaikat itu mencabut nyawa, ada bisikan-bisikan indah dari malaikat rahmah, Pak. Ya wahai hamba Allah, engkau hamba yang baik, surga sudah menantimu, Allah rindu denganmu. Bagaimana dengan anakku? Anakmu dalam penjagaan Allah, anakmu dalam riayatillah, dalam penjagaan Allah, dalam pengawasan Allah. Hati orang mukmin itu tenang. Maka pada waktu itu tidak ada keinginan bagi orang mukmin kecuali hendak buru-buru ketemu dengan Allah. Pada waktu itu Pak, kalau sekarang kan ditawari kayak wah belum tahu sekarang siapa, wallahu alam kan gitu Pak. Tapi ketika proses sakaratul maut ada malaikatur rahmah yang kemudian membisikkan kalimat itu, masya Allah. Beda dengan jiwa-jiwa orang kafir, ruh-ruh orang kafir. Itu ada malaikatul azab yang nakut-nakuti. Cepat keluar kamu, sudah tunggu oleh kemurkaan Allah. Maka ruh tadi berserak, sembunyi di sendi-sendinya, dicabut dengan paksa oleh malaikat. Di sini, maka ruh orang mukmin keistimewaannya apa Bapak Ibu? Ketika dicabut oleh malaikatul maut, ruh itu tidak dibiarkan lama-lama di tangan malaikatul maut. Segera direbut oleh 2 malaikatul rahmah, diletakkan di kafan yang sudah disiapkan. Maka tersebar bau dan aroma yang wangi, dan terkadang itu pun dicium oleh orang yang masih hidup. Pak, kok wangi ya, bau apa itu? Padahal gaib kan gitu. Sebaliknya orang kafir ketika ruh itu meninggalkan jasadnya langsung tercium aroma yang busuk dicium oleh para malaikat dan bahkan tercium oleh sebagian orang yang masih hidup. Ya kalau ruhnya orang mukmin tadi Pak langsung disiapkan dengan kafan yang terbaik, dibawa oleh para malaikat ke atas. Nah, ruh itu memang dibawa ke atas. Hadisnya memang seperti itu. Hadis Bara bin Azib. Kemudian dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah. Namun perjumpaan yang kemudian belum dibuka hijabnya antara hamba ini dengan Allah. Sebagian Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Allah itu masih ada hijab berupa nur, cahaya yang menghalangi pandangan Rasulullah untuk melihat Rabbnya. Ada nur, cahaya menghalangi pandangan Rasulullah untuk melihat Rabbnya sebagai orang mukmin nanti. Baru setelah itu Allah berfirman, ya, letakkan catatan hambaku di bumi yang paling tinggi, fi ailiyin, di tempat yang paling tinggi, bukan bumi ya, di tempat yang paling tinggi. Kemudian ruhnya baru dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Kalau ruhnya orang kafir itu baru ya sampai ke langit dunia, itu malaikat yang dilewati itu pada komentar, ini ruhnya siapa ini, baunya busuk, maka akan dijawab oleh malaikat yang bawa, ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebut dengan nama yang paling buruk yang pernah dipanggil dengannya pada saat di dunia. Kemudian tidak diterima oleh langit, langit pertama tidak dibuka dan kemudian dilemparkan dari tempat tinggi menuju jasadnya, ya, dilemparkan dari tempat yang tinggi. Dan sesaat kemudian ketika ia membuka matanya, sudah ada 2 malaikat yang siap-siap untuk membentaknya, ya, bertanya dengan pertanyaan keras. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ruh ini dibawa ke langit. Tadi perbedaan antara ruh orang kafir dan ruhnya orang mukmin. Kemudian ruh akan dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang-orang mukmin sudah meninggal, mereka berada di alam barzakh. Apakah mereka mengetahui orang-orang yang mengunjungi menziarah kuburnya? Nah, di sini para ulama menjelaskan, Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang meninggal pada saat dikunjungi, ruhnya wa tu'adu ila lahdi ahyanan,
maka terkadang ruh itu dikembalikan ke lahatnya, ke liang kuburnya, ke pemakamannya dengan izin Allah. Ini masalah ghaib. Berdasarkan sebuah hadis, ma min rajulin yamuru bi qabri rajuli kana ya'rifu fid dunya, tidaklah ada seseorang yang melewati sebuah kuburan yang kana ya'rifu fid dunya, yang mana ia ketahui, mengenali dia pada saat di dunia, fa yusallimu alaihi, dan ia bersalam kepadanya, illa radallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam, kecuali Allah akan kembalikan ruh padanya dan menjawab salamnya. Ini ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mengunjungi orang yang kita kenal, Pak, dan kita salam, maka ruhnya dikembalikan dan ia menjawab salam kita. Makanya barakallahu fikum, kuburan itu adalah tempat yang sakral, namun nggak boleh dikuluskan. Sakral karena itu adalah rumah orang mukmin. Nggak boleh bongkar-bongkar kuburan tanpa satu kemaslahatan, nggak boleh, itu rumah. Itu kehormatan bagi orang mukmin. Lalu bagaimana dengan alam barzah? Jadi alam barzah itu alam arwah orang-orang sudah meninggal, yang itu ada sambungannya dengan kuburan. Jadi kuburan itu bukan alam barzah, Pak, tapi ada sambungannya, yang mana kalau Allah menghendaki, ruh-ruh itu dikembalikan ke kuburannya untuk menjawab salam orang yang lewat. Ya, cuma kita nggak mendengar jawabannya kan, Pak. Kalau mendengar nggak ziarah lagi, kan gitu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tidak mendengar. Tapi kita yakin bahwa salam yang kita ucapkan didengar oleh mereka. Jadi ruh-ruh itu mengetahui orang-orang yang menziarahnya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu, kita boleh menyapa, selain salam menyapa. Ya, Pak, anakmu ini datang, anakmu dalam keadaan baik. Imam Al-Qurtubi menjelaskan seperti itu. Ya, menjelaskan keadaan anakmu ini baik, karena seperti itu. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ala kulli hal, kalau salam betul-betul mansus, betul-betul ada teks, ada nasnya, bahwa salam yang diucapkan oleh seseorang ketika ziarah kubur, maka dijawab oleh para penghuni kubur yang ruhnya dikembalikan ke tempat pemakaman tersebut dengan izin Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mengetahui hakikat seperti apa. Maka kuburan tersebut ada sambungan dengan alam barzah. Ya, alam barzah, ya alam khusus bagi mereka. Ya, alam antara dunia dan akhirat. Sedangkan kuburan itu ada sambungannya, Bapak Ibu. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, kalau orang-orang sudah meninggal, apakah mereka, ruh-ruh mereka bisa saling bertemu? Kan ini. Makanya ada seorang wanita kemudian, saya ya sudah rindu sama bapak Muna gitu. Ya, jadi kalau sudah meninggal, apakah memang bertemu dengan suaminya atau bagaimana kan itu? Apakah ruh-ruh itu bisa saling bertemu? Maka di sini barakallahu fikum, ada 3 keadaan yang perlu kita bahas berdasarkan nas, ya Bapak Ibu. Pertama, ruh orang yang baru meninggal ketika diangkat ke langit, maka ruh ini akan bertemu dengan ruh-ruh orang mukmin yang sudah menunggunya. Bisa jadi ruh-ruh yang dekat pada saat di dunia, sama-sama jamaah masjid, sama-sama satu RT, sama-sama satu RW, sama-sama satu komplek. Disebutkan dalam hadis ini, Pak. Ini hadis yang disahihkan oleh para ulama, di mana Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis yang panjang, di antaranya ini. Potongan hadisnya. Fayatuna bi arwahal mu'minin. Jadi orang-orang yang baru meninggal mendatangi ruh-ruh orang mukmin. Yakni alladziina matu qablahu, yaitu mereka orang-orang mukmin yang meninggal sebelumnya. Falahum asyadu farhan min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaihi. Mereka orang-orang mukmin yang sudah meninggal itu, mereka itu sangat bahagia, dan bahagianya itu melebihi bahagia orang-orang yang didatangi oleh orang yang selama ini pergi. Bagaimana kalau kita itu punya, ya masya Allah Pak, punya anak atau apa, safar belajar di suatu tempat, setahun nggak pulang-pulang, itu kita nantikan. Maka ruhnya orang-orang mukmin yang sudah meninggal itu dengan kedatangan orang yang baru meninggal, ruh yang baru melepaskan ya raganya itu, mereka sangat gembira, bahkan melebihi gembiranya orang-orang yang kedatangan ya saudaranya atau siapapun yang sudah lama pergi. Kita lanjutkan. Fayas'aluna madza fa'ala fulan. Kemudian mereka bertanya, gimana kabarnya fulan? Gimana kabarnya fulan? Anakku bagaimana? Si fulan sudah menikah, si fulan sudah menikah. Masya Allah, sampai banyak nanya, sehingga sebagian mereka merasa nggak enak, Pak. Sudah jangan banyak tanya.
kasihan dia karena baru saja dia meninggalkan dunianya. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ruhnya orang yang baru meninggal mengabarkan berita tentang dunia kepada ruh-ruh orang mukmin yang sudah meninggal sebelumnya. Sesaat ruh itu meninggalkan raganya, ketika diangkat ke langit bertemu dengan ruhnya orang-orang mukmin. Masya Allah, ya. Sampai dalam hadis tersebut orang-orang ruh-ruh orang mukmin itu bertanya, gimana sih fulan? Loh, bukannya sudah mati duluan sebelum saya? Oh, kok nggak nemui saya? Oh, mukmin yang meninggal sebelumnya tanya, si fulan gimana kabarnya? Dia sudah meninggal sebelum saya. Loh, kok nggak ketemu kita ya? Oh, mungkin lewatnya bukan jalan ini kan, gitu kan? Ya mungkin ke hawiyah, ke neraka hawiyah. Allahul musta'an. Ini hadis yang sahih, Pak. Jadi kalau bicara ruh nggak boleh ngarang, kan gitu, nggak boleh ngarang. Ini bagian pertama, ruh orang yang baru meninggal akan bertemu dengan ruh-ruh orang-orang mukmin yang meninggal sebelumnya, dan orang-orang meninggal sebelumnya ini ruh-ruh mereka bertanya tentang keluarganya, tentang pasangannya. Gimana istriku? Istrimu udah nikah lagi, gitu kan gitu. Makanya ya semua lakukan karena Allah ya, Pak. Maka rugi kalau orang mukmin laki-laki ya mengerjakan apapun yang penting istrinya ridho walaupun haram, rugi, Pak. Mati menikah lagi loh, Pak. Ya, gimana istriku udah nikah lagi itu? Masa idahmu selesai sehari langsung nikah lagi gitu. Ya, maka niatkan semua karena Allah. Cinta kita kepada manusia karena Allah, sehingga kita tidak terjebak keharaman. Karena biasanya orang-orang yang jatuh pada keharaman, ya korupsi macam-macam, di balik itu ada istri-istri yang tidak qanaah. Betul, Pak? Makanya para salaf itu dulu, kalau kita lihat perjalanan orang-orang soleh, itu memang para istri mengantarkan suaminya ketika keluar dari rumah dan mengatakan, wahai suamiku, istrimu dan anak-anakmu itu lebih kuat menahan lapar daripada engkau beri makan dengan makanan yang haram. Itu motivasi istri yang solehah, ya bukan ya manas-manasi suami, ya yang yang haram aja susah, apalagi yang halal yang haram aja susah. Allahul musta'an. Ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ruh itu bertemu ya Pak. Ini pertama. Kemudian ketika di alam barzakh, apakah mereka itu saling bertemu, saling mengunjungi atau bagaimana? Dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Al-Qayyim, ini kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengetahui tentang hakikat ruh, ilmu tentang ruh. Belum mengatakan satu permasalahan. Maqala Ibnu Qayyim fi kitab Al-Mas'alah Ats-Tsaniyah. Poin kedua kata beliau, wa hiya anna arwahal mauta hal tatalaqa wa tatazawaru wa tatadakkar amla. Belum mengatakan dalam masalah yang kedua ini, apakah ruh-ruh orang yang sudah meninggal itu bisa saling bertemu, saling berjumpa, bisa berjumpa, saling mengunjungi, kemudian bercerita, tadadzakar. Untuk cerita dulu waktu dunia ini ya kamu apakah seperti itu? Wa hiya aidan mas'alatun syarifah kabiratul qadri. Wah, ini masalah yang luar biasa, ini bagus. Masalah yang luar biasa bagus. Wa jawabuha, dan beliau mengatakan jawabannya adalah anal arwaha qismani. Ruh-ruh orang yang sudah meninggal itu ada dua kelompok. Arwahun mu'adzabah wa arwahun mun'amah. Ada ruh-ruh yang diadab, ada ruh-ruh yang diberikan nikmat. Fal mu'adzabah, adapun ruh-ruh yang disiksa, fi syughulin bima hiya fihi minal adab anit tazawur wa talaqi. Ruh-ruh yang disiksa Pak, mendapatkan siksa, maka mereka berada dalam kesibukan. Itu disibukkan dengan siksa-siksa tersebut, enggak sempat kunjung, enggak sempat ketemu dengan fulan dan fulan karena disiksa. Wal arwahul mun'amah al mursalah ghairul mahbusah. Sedangkan ruh-ruh yang diberikan nikmat Allah, mereka ruh-ruh yang kemudian dilepas, tidak tertahan, tatalaqa wa tatazawar wa tatadakkar makana min hafid dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Ya, sesungguhnya mereka bisa saling bertemu, mereka saling bercerita, saling mengunjungi. Ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menugas satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 69 sebagai dasar pendapatnya ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, mereka kelak akan dipersamakan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.
Boleh mengatakan nikmat ini, nikmat dikumpulkan orang soleh, itu terjadi di 3 tempat. Almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Ada riwayat almar'u ma'aman ahabbahu, orang akan bersamakan dengan orang yang dicintai itu di 3 tempat. Di dunia, di alam barzah, dan kelak di surga. Beliau mengambil pendapat ini. Ya, beliau mengambil ayat ini untuk menguatkan pendapatnya. Jadi arwah itu ada 2, ada arwah yang disibukkan dengan siksa. Siksa pun ada 2, Pak. Siksa untuk orang kafir yang tidak terputus, siksa untuk orang mukmin yang bermaksiat, maka siksa yang terputus. Dan selama disiksa, maka tidak bisa mengunjungi orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, Masya Allah. Berarti kalau ada orang tanya, kalau meninggal ketemu istri, ya bisa jadi, Pak. Ini dapat Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, masalah yang kedua. Beliau jelaskan. Ya, berdasarkan tadi hadis ayat surah An-Nisa ayat 69 dan hadis almar'u ma'aman ahabbah, belum mengatakan orang itu akan bersama dengan orang yang satu circle dengannya. Ya. Maka bisa saling mengunjungi pada saat mereka sudah berada di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ruh orang yang hidup, yang masih hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan banyak para ulama lain, bahwa ruhnya orang yang masih hidup bisa ketemu dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Berdasarkan firman Allah surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan, ya, nyawa orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang belum meninggal di tempat tidurnya. Jadi sama-sama orang tidur pun diambil, ditahan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qada 'alaihal mautah. Kemudian Allah menahan ruh orang yang sudah meninggal, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan orang yang belum meninggal ruhnya dilepas kembali. Ketika bangun ruhnya kembali lagi, ditunda sampai ajal menjemput dia. Banyak para ulama mengatakan, di antara tadi Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Al-Imam Al-Qurtubi menukilnya, ya, bahwasanya orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah meninggal.
anak, bukan 1-2 yang meregang nyawa, Pak, ribuan. Ya, kadang-kadang kita sulit menggugah hati kita karena kita tidak mengalaminya. Kalau kita mengalaminya, ya Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan negeri kita. Kita berharap negeri kita, negeri Indonesia, adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum Bapak Ibu rahmati Allah. Kita lanjut saja. Kembali pada fakta tentang ruh. Pertanyaan lagi, apakah ruh itu mengetahui berita keluarganya yang masih di dunia? Baik, barakallahu fikum. Ini juga masalah gaib. Ya, kalau kita lihat beberapa hadis di antara apa yang sudah kami sampaikan, bahwa mereka tahu berita tentang keluarganya melalui orang yang baru meninggal. Berarti mereka tidak tahu secara detail, Pak. Jadi kalau ada ungkapan, pesan yang sama lihat film, kadang-kadang ada orang ngomong tuh, tenang adik, itu ayah dan bunda melihat kita dari atas. Bener gak sih gitu kan? Ya, kadang kalimah-kalimah yang masya Allah, yang puitis itu kadang-kadang menggugah rasa, iya gitu. Tapi bener gak secara akidah Islam kan gitu, Pak? Ya, padahal kalau dia tahu langsung nggak akan dia kepo dengan orang mukmin yang baru meninggal itu tunggu-tunggu, Pak. Masya Allah, ditunggu-tunggu. Wah, ini ada orang meninggal. Karena dalam sebuah asar, orang-orang keluarga ruh-ruh dari keluarga seseorang yang mau meninggal itu, amal orang yang meninggal itu dikabarkan oleh malaikat. Maka kalau amalnya baik, mereka itu menanti. Kalau amalnya buruk, mereka berdoa pada Allah, ya Allah, tundalah kematian si fulan sampai ia menjadi baik. Sampai seperti itu, Pak. Jadi intinya Bapak Ibu, mereka mengetahui berita-berita yang lebih rinci tentang keadaan mereka di dunia, keluarganya dan kerabatnya misalnya, itu dari ruh orang yang baru meninggal. Kedua, ada sebuah hadis Bapak Ibu. Disebutkan hadis ini memang dilemahkan, tapi dipakai oleh sebagian para ulama. Ya, terkait dengan masalah ini, al-mayyitu yu'dihi fi qabrihi ma yu'dihi fi baitihi. Mayit itu, orang yang sudah meninggal itu tersakiti fi qabrihi, di kuburnya, ma yu'dihi fi baitihi, apa-apa yang bisa menyakitinya pada saat hidupnya, pada saat ia di rumahnya. Ini ada dua tafsiran, Pak. Ada dua tafsiran. Tafsiran sebagian ulama bahwa perbuatan buruk keluarganya itu diketahui oleh orang yang sudah meninggal dari kalangan keluarganya, orang tuanya, anaknya. Dari mana? Para ulama mengatakan dari ilham yang Allah berikan atau dari kabar malaikat. Jadi tidak melihat langsung. Tapi enggak harus semuanya, tapi kan sebagian. Makanya kalau misalnya orang berbuat baik, seorang mengatakan pada saudaranya, pada istrinya, Bu atau anak atau apa, berbuat baik, ya insya Allah kalau kita berbuat